Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tiuran Syaputra dengan NIM B1A 1232266. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya mendapat bagian materi ahli teknologi hutan dan pengaturannya di Indonesia. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Seperti yang telah diuraikan dalam bab 7, penelitian ilmiah kelautan memegang peranan penting kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam menunjang kegiatan pemanfaatan laut. Kegiatan ini perlu didukung pula oleh ahli teknologi kelautan sebagaimana diatur dalam bab 14 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Salah satu ketentuan utama dalam konvensi adalah ketentuan umum mengenai kewajiban negara-negara untuk bekerja sama memajukan pengembangan dan pengalihan pengetahuan dan teknologi kelautan seperti terdapat dalam pasal 266. Ketentuan pasal ini hanya meletakkan kewajiban-kewajiban yang bersifat umum dalam transaksi alih teknologi kelautan. Dalam pasal tersebut juga tidak dimuat rumusan yang konkret tentang apa yang harus dimaksud dalam kondisi dan syarat-syarat yang adil dan wajar. Namun Konvensi Laut tahun 1982 tidak mengatur secara spesifik mengenai implementasi lanjut tentang ini. Baik, yang kedua di sini ada pengatur alih teknologi kelautan dalam Konvensi Hukum 1982 dan hubungannya dengan perjanjian internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi. Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur berbagai aspek kelautan termasuk pengaturan alih teknologi. Salah satu tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa negara-negara pantai memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di wilayah laut mereka, termasuk dalam konteks penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. Yang pertama di sini ada UNCLOS 1982. Yang pertama ada hak negara pantai. Pasal 266 UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur, mengizinkan, dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen. Negara lain yang ingin melakukan riset di area tersebut harus meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua ada kewajiban dalam eksplorasi. Negara pantai juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau sumbangan terkait eksploitasi sumber daya non-hayati di luar 200 mil laut, sebagaimana diatur dalam pasal 82 UNCLOS. Yang ketiga ada transfer teknologi. Dalam konteks alih teknologi, pasal 144 dan pasal 267 UNCLOS menekankan pentingnya promosi transfer teknologi maritim, terutama bagi negara-negara berkembang. Negara-negara harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara berkembang dalam proses transfer teknologi ini. Selanjutnya, hubungan dengan perjanjian internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan alih teknologi dalam UNCLOS 1982 juga berkaitan erat dengan perjanjian internasional lainnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual atau haki. Misalnya, yang pertama di sini ada perlindungan haki. Dalam konteks alih teknologi, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk melindungi inovasi dan penemuan yang dihasilkan dari kolaborasi internasional. Negara-negara harus memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang sudah ada. Yang kedua, kerjasama internasional. Implementasi ketentuan alih teknologi memerlukan kerjasama antara negara-negara dalam menyusun pedoman dan standar internasional yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama negara berkembang yang mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan usaha patungan dan alih teknologi perikanan. Konvensi Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS memberikan kerangka hukum yang penting bagi negara-negara pantai dalam mengelola sumber daya laut termasuk dalam konteks usaha patungan dan alih teknologi di sektor perikanan. Ketentuan umum, di sini ketentuan umum terdapat dua. Yang pertama ketentuan umum kedaulatan negara pantai. Pasal 2 UNCLOS menetapkan bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya
yang mencakup ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Kedaulatan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional. Yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau Z. Pasal 55 hingga 75 mengatur hak berdaulat negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Z. Negara pantai memiliki hak untuk mengatur kegiatan perikanan dan dapat melakukan usaha patungan dengan pihak asing untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Kemudian usaha patungan dan ahli teknologi di sini ada 3. Yang pertama, perjanjian usaha patungan. Dalam konteks usaha patungan, UNCLOS mengizinkan negara pantai untuk membentuk perjanjian dengan pihak asing. Perjanjian ini harus mematuhi hukum dengan negara tempat usaha patungan didirikan dan dapat mencakup ketentuan mengenai transfer teknologi. Yang kedua ada alih teknologi. Pasal 139 menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan alih teknologi. Dalam perjanjian usaha patungan, negara pantai berkewajiban untuk memastikan bahwa alih teknologi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kewajiban pengawasan negara pantai. Yang ketiga ada kewajiban pengawasan. Negara pantai harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian alih teknologi untuk memastikan bahwa teknologi yang ditransfer memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak merugikan kepentingan nasional. Kemudian ada pengaturan alih teknologi kelautan di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi besar dalam bidang kelautan. Namun teknologi kelautan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pengaturan yang baik diperlukan untuk mendorong alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia dan sebaliknya. Salah satu isu utama dalam pengaturan alih teknologi kelautan adalah perlunya unifikasi atau penyatuan regulasi yang mengatur penelitian ilmiah kelautan. Saat ini peraturan yang ada bersifat sektoral dan tidak komprehensif, sehingga sulit untuk memberikan kepastian hukum bagi peneliti dan investor. Penyatuan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan penelitian kelautan. Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS memberikan kerangka hukum yang penting untuk pengaturan kegiatan kelautan Indonesia. Hal ini mencakup hak dan kewajiban negara memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pengaturan yang sesuai dengan UNCLOS akan mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. Kemudian, luas lingkup materi muatan undang-undang tentang alih teknologi perikanan. Bagi Indonesia, permasalahan yang perlu dicatat dalam rangka pembuatan undang-undang ini adalah permasalahan sekuensi subsistem agrobisnis perikanan yang menurut Badan Agrobisnis Departemen Pertanian RI terdiri dari di sini ada 3. Yang pertama, subsistem usaha penangkapan di mana kecanggihan kapal dan alat penangkapan ikan dan tenaga kerja atau SDM yang dimiliki oleh perusahaan perikanan nasional belum mampu bersaing dengan kapal perikanan asing. Yang kedua, subsistem pemasaran ikan di mana masih terlihat banyak hasil tangkapan komoditi ekspor ikan yang belum memiliki akses ke pasar internasional karena kualitas volume dan kontinuitas supply yang belum memenuhi persyaratan dari pihak pembeli di luar negeri. Yang ketiga, subsistem pembinaan kerja di mana pelatihan pekerja nelayan masih kurang memadai, terutama pekerja yang digunakan oleh kapal perikanan asing. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa materi muatan dalam undang-undang tentang alih teknologi secara perikanan ini dapat dibagi ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan kedua tentang larangan pemuatan pembatasan kebebasan dalam bisnis dalam kontrak alih teknologi, khususnya kontrak lisensi. Kemudian yang terakhir di sini ada penutup atau kesimpulan. Melihat apa yang diuraikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa mengatur alih teknologi kelautan dalam bab 14 Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan landasan hukum bagi kerjasama internasional dalam memajukan program alih teknologi kelautan. Tujuan konvensi adalah untuk membantu negara-negara berkembang agar mampu mengejar ketertinggalan mereka dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek kelautan. Walaupun ketentuan bab 14 Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan suatu langkah penting untuk membantu negara-negara berkembang, namun mengandung suatu kelemahan.
Ketentuan-ketentuan bab 14 konvensi hanya memuat ketentuan dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya umum, sehingga tidak meletakkan kewajiban yang mengikat langsung para pihak dalam transaksi alih teknologi. Permasalahan hukum lainnya mengenai rumusan kondisi dan syarat-syarat yang adil dan wajar yang umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.